paceknya nih, bondol klasiknya nih. Oke, besar sekali. Ini umur berapa Om? Ini sekitar umur 10 bulan kalau nggak salah. 10 bulan ya? Ini besar sekali untuk bondol klasiknya. Hanya ada bocor dikit-dikit lah di kepala, nanti bisa diperbaiki untuk setengah tiangnya kalau bisa. Luar biasa ini bondol klasik. Ini penghuni paling lama atau baru ini? Baru malah ya. Dulu itu ada satu jantan metalik tapi udah dibawa sama saudara. Oh, dibawa metaliknya ke Wonosobo. Oh, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe. Ini saya sama Mas Rama. Kalau lengkapnya siapa? Mas Rama siapa? Nama lengkap Ahmad Rahmanuddin. Ahmad Rahmanuddin. Umur 17 tahun. 17 tahun. Kita punya spirit baru di Bayan ini. Mas Rama ini masih umur 17 tahun dan sudah mulai menggeluti ternak atau budidaya ternak entok sudah berapa tahun? Setahunan ya? Sudah setahunan. 1 tahun. 1 tahun sudah menggeluti dunia ternak entok. Motivasinya apa Mas? Untuk beternak entok? Lebih ke ingin bantu orang tua sih. Ingin bantu orang tua. Jadi ini menjadi apa namanya keywordnya ya. Mas Rama ini ingin membantu orang tua dengan cara beternak entok. Iya. Nah, kenapa Mas kok pilihannya entok bukan ternak yang lainnya? Iya, kalau entok karena lebih mudah aja perawatannya Mas. Karena lebih mudah. Iya. Perawatan juga penjualannya kali ya. Dan ini entoknya lulut-lulut banget. Ini kalau jenis entoknya apa yang dipelihara sih Mas? Kalau di sini saya campur sih Mas, ada jumbo, ada jumbo, ada superan, dragon juga ada, sama metalik juga ada. Terus pacek satu punya bondol klasik. Oke, berarti lengkap ya. Dan kalau boleh dijelaskan mungkin Mas, segmen yang dibidik Mas Rama itu apa? Untuk breeding atau untuk penjualan pedaging atau jual besaran begitu? Kalau saya lebih breeding sih. Breeding ya, iya, jual anakan. Itu pertimbangannya tentu saja apa Mas? Kalau perbedaannya jual besar kalau sama anakan? Kalau jual anakan itu ya lebih cepat lah, nggak nguras itu Pakan ya? pakan. Oke, pertimbangannya Mas Rama berarti menjual anakan karena untuk yang besar tentu saja pakannya lebih banyak ya. Iya. Maksudnya kalau memelihara dari kecil sampai besar, maksudnya gitu ya. Jadi kalau sudah anakan, tinggal jual anakannya. Lah itu kuncinya biasanya kalau lebih cepat menjualnya lebih irit pakannya begitu ya. Iya. Oke Mas, bisa nganu Mas cerita-cerita mungkin untuk suka dukanya budidaya ternak entok ini. Banyak sukanya atau banyak dukanya? Ya lebih ya suka sih Mas. Suka ya? Iya. Berawal dari suka. Kalau bicara pendapatan mungkin bisa dibilang lumayan ya untuk Alhamdulillah sih lumayan kalau pendapatan. Dari 30 ekor ini bisa menghasilkan berapa per bulan? Kalau nggak pernah hitung sih Mas. Hitung. Jadi kalau sudah menetas langsung ada saya yang posting ya. Ada yang beli begitu ya. Panasan kita kesiangan ini jam 10.41, mungkin kita sambil jalan-jalan nggak apa ya Mas? Ya. Oke, untuk lebih jelasnya karena ini panas sekali. Di sini berada di dekat persawahan dan Mas Rama ini punya bank pakan yang cukup keren. Ada Azola, terus nanti kita lihat ya untuk keseharian Mas Rama. Nanti lebih detail lagi kita tanya-tanya sambil jalan. Oke, karena ini panas sekali. Oke, Mas ini kalau luas kandangnya berapa Mas ini Mas? Berapa ini ya?
Dulu nggak pernah ukur sih, cuma Nggak begitu luas, tapi populasi bisa 30 ekor ini sekitar anu lah, kalau tak kira-kira ya 4 kali 8 ada ini, 10 mah mungkin ya. Dan hanya di belakang rumah ini ya posisinya ya. Di belakang rumah ini kandang umbarannya, di sebelah sini ya, ini ada kolam-kolamnya sudah permanen. Dan di sana area sawah guys. Sirkulasi udaranya cukup bagus, tentu saja ini sangat baik untuk ternak entok. Nah, kita coba ke selatan, kita mau lihat nih produk anakannya mungkin ya. Iya. Yang jumbo. Ini hasil pacaan yang itu. Anakan pacaan yang di dalam. Iya. Wih, umur berapa nih Om? Ini belum genap 1 bulan. Belum genap 1 bulan. Nih posisinya. Ini juga dijual kah? Sementara mau buat indukan sendiri. Ini masih di save untuk apa namanya, anakannya untuk regenerasi. Oke Mas, yang di sebelah sini ada 2 sekat. Nah, di sini jumbo semua kayaknya ini. Ini jumbo semua. Mungkin bisa dijelaskan nih kok kenapa kok disekat jadi 2 atau 2 klan kah? Iya. Ya. Ini Pak. Ini pejantan 1, betina 2, yang 1 yang 1 masih ngeram ya. Iya. Sini. Terus yang sana betina 3, jantan 1 jantan. Oke. Ya, oke. Untuk anu Mas, untuk peluang atau prospek kedepannya, menurut jenengan ya, karena ini kan banyak jenisnya, ada bondol klasik, terus ada rambon, superan, terus kemudian ada metalik, jali, ada jumbo. Ini menurut jenengan kenapa kok kemudian tidak fokus di satu jenis misalnya? Ya, usaha saya maksudnya kalau ada orang yang cari, ada di kandang. Oke, jadi mau jenisnya apa ada, bisa begitu? Mungkin ada. Oke. Dan kalau entok itu sebetulnya kalau campur pun nanti kalau menetas kelihatan ya Mas? Iya. Kalau yang di umbaran ini pejantannya ada, tadi lihat ada bondol klasik, terus ada jumbo juga ya? Superan lah kalau namanya. Oh, bisa disebutkan superan gitu. Tapi kalau pas netesnya bisa jenisnya macam-macam ya Mas ya? Iya. Ada yang jadinya ya dragon. Jadinya lebih ke superan lah. Tapi tetap disebut superan kalau sudah anu. Lah kalau superan berarti segmennya ke pedaging. Daging. Oke, siap-siap. Jadi yang di sini untuk pedaging, yang sebelah kiri di kanan saya ini yang di sebelah selatan untuk jumbonya ini untuk segmen yang nyari jumbo begitu ya. Oke. Tapi kalau dari perbandingan keduanya lebih banyak yang mana Mas? Yang nyari? Lebih banyak ke yang superan. Superan ya, untuk pedaging ya. Iya. Khususnya di momen-momen tertentu mungkin kayak 17-an gini ini banyak juga ya kali ya yang nyari ya. Lebaran misal apa utamanya. Sama itulah tahun baru. Tahun baru. Oke. Siap-siap Mas, saya mau tanya lebih detail nih terkait ini apa namanya, keinginan jenengan untuk membahagiakan orang tua dari beternak entok itu bisa diceritakan mungkin Mas, seperti apa toh tujuan atau caranya dari beternak entok? Ya, tujuan saya satu ingin membahagiakan kedua orang tua lah dari saya berternak entok ini. Oke. Jadi memang beternak ini memiliki prospek ke depan bagus begitu ya, untuk menjual minimal untuk bantu orang tua, untuk Mas Rama sendiri juga untuk orang tua begitu. Untuk keluarga. Dan selama setahun ini sudah ada hasilnya lah, bisa dikatakan gitu ya. Alhamdulillah ada. Oke. Jadi ini untuk memastikan kembali yang masih ragu untuk ternak entok, mungkin Mas Rama ini sudah menjelaskan ya bagaimana kemudian prospek budidaya ternak entok ini bisa untuk membantu keluarga begitu ya. Kalau bagi yang mau memulai Mas, mungkin apa saran dan masukannya dari Mas Rama? Saran saya kalau mau awal
Beternak entok kalau pingin cepet itu beli indukan. Kalau pingin cepet. Tapi kalau mau yang langsung banyak, beli yang ngintian. Sambil belajar ya. Iya. Oke. Ini sudah ditempuh kedua-duanya sama Mas Rama kah? Sudah. Oke. Beli yang langsung indukan, juga beli ngintian untuk belajar begitu. Lah, nanti hasil belajarnya kita mau kulik terkait manajemen pakan, terus pengelolaan kandang. Kita akan coba tanyakan sambil kita mau lihat bang pakannya, Mas. Ya, ini tak teruskan saja untuk satu frame ini. Oke. Sambil kita mau lihat nganu nih, apa namanya, lingkungan di sini ya. Maaf, ini Mas Rama masih kemeringet Ki. Nah, ini kita sudah ada di area ini juga kambing Mas Rama juga yang ngopen ini. Iya. Ada 4 ekor. Ideal sekali lah ini. Pemandangannya indah sekali di sini dekat sawah. Kalau predator sama ular gitu sering masuk, Mas? Enggak? Predator paling cuma itu garangan. Garangan ada. Oke. Nah, ini yang saya sebut yang cukup menarik dari Mas Rama, cukup kreatif sekali membuat bang pakan untuk Azolla ini, Mas ya. Iya. Azolla ini untuk pakan entok. Iya. Nah, ini ada satu petak yang belum dipanen. Coba kita lihat yuk. Untuk Azollanya, yang sini sudah dipanen kah ini? Mau ganti bibit? Ini mau ganti bibit sama mau ganti bibit. Pupuknya mau diganti. Oke. Bisa ke sana kah, Mas? Ambil coba sampelnya. Oke. Nah, ini yang disebut Azolla. Azolla ini sebagai pakan tambahan atau pakan pokok untuk entok? Ini kalau saya pakan pokok. Pakan pokok ya. Karena proteinnya tinggi, Mas. Nggih. Dan gampang nggak sih, Mas, budidaya apa ini Azolla ini? Kalau dibilang gampang sih ya gampang. Kalau udah tahu caranya. Ilmunya ya. Ini cukup medianya pakai terpal begitu. Terus ini kedalaman berapa meter, Mas? Kalau kedalaman kok air, meter? Senti ya? Iya. Nggak sampai 1 meter kah? Dalamnya? Enggak. Enggak ya? Ini berapa ini? Cuman butuh airnya lah. Ini yang di tengah ini apa ini? Pupuknya ya? Ini pupuk kotoran itu, kotoran kambing. Nah, dari kotoran kambing untuk media pupuk Azolla. Dan ini bisa dipanen. Ini luas berapa ini? Kalau ini 2 kali 4 kalau nggak 2 kali 4 ya. Ini bisa untuk pasokan pakan entok 30 ekor. Kalau full bisa. Bisa ya, kalau full ya. Untuk berapa hari? Kalau saya sih muter, Mas, ambilnya. Berarti ini diambil, nanti ganti di situ, yang situ habis, ini tumbuh lagi begitu ya? Iya. Cukup efisien sekali. Dan bawahnya ada ikannya enggak ya? Enggak ada. Cukup ini ya. Oke. Tanah kalau bawah, Mas. Mah tanah ya? Iya. Biar enggak, airnya enggak terlalu panas. Ini tentu saja Mas Rama sudah mempelajari ya budidaya ini apa Azolla ini untuk bang pakannya luar biasa ya. Ini untuk butuh ketelatenan juga. Ini bikin sendiri ini, Mas? Iya, bikin sendiri. Oke Mas ya. Aduh, si kuat panas malah aku gitu. Nah, ini dari luar penampakan kandangnya. Oke, sini sangat ini. Ini bisa untuk pengembangan juga nih Om, sebelah sini Om, nantinya. Nah, ini jadi view-nya. Ini sudah mau panen ya. Oke Mas Rama.